Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 30 Juni 2025 dengan judul Rencana Pemulihan Tuhan dari Duka. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 21 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Mari kita ikuti penjelasannya. Selama bertahun-tahun sejak saya menjanda, saya telah mengamati bagaimana orang lain menghadapi kesedihan dan menggantikan rasa kehilangan mereka. Dalam kasus saya sangat tersita dalam membesarkan putri-putri saya dan pekerjaan saya sebagai kepala asrama putri dan guru, sehingga meskipun ada saat-saat berduka, saya terlalu sibuk untuk berlama-lama berada di sekitar abu dari jasad yang sudah hangus. Teman-teman saya mampu mengatasi masalah dengan baik adalah mereka yang siap untuk merencanakan dan melaksanakan perubahan. Mary merawat suaminya yang sakit untuk waktu yang lama. Setelah suaminya menutup matanya dalam kematian, dia meninjau kembali aset-asetnya secara relatif dalam kondisi kesehatan yang baik, rumah yang nyaman, sedikit uang pensiun. Setelah hari-hari berlalu, perubahan tampak di rumahnya. Cat baru untuk mencerahkan dinding yang gelap, karpet baru di ruang tamu, perabotan yang ditata ulang, dan taman mawar. Hari ini, pada usia 92 tahun, dia masih mengendarai mobilnya sendiri, aktif di gerejanya, dan dikelilingi oleh teman-teman yang menyayanginya karena penampilannya yang ceria. Yang lainnya, Margaret, ketika ditinggal sendirian, kesehatannya memburuk dan dia kehilangan semangat dalam hidup. Karena dia tidak bisa mengemudi, dia menghabiskan hari-harinya sendirian bersama seekor anjing, kucing, dan telepon. Suatu hari saya meneleponnya, "Margaret, apakah Anda tertarik untuk mengadakan kelompok belajar Alkitab di rumah Anda?" Dia menyambut dengan penuh semangat. "Sekarang setiap Selasa pagi saya menjemput para wanita yang tidak lagi mengemudi dan kami bertemu di rumah Margaret." Kelompok ini telah berkembang menjadi kelompok pendukung. Seiring kami menambah anggota yang baru menjanda, kami mempelajari Alkitab, mengadakan seisi doa, dan berbagai suka dan duka. Kami diberkati dan iman kami dikuatkan dengan berbagai jawaban atas doa-doa. Penyair Emily Dickinson menulis, "Kesibukan di rumah pada pagi hari setelah kematian adalah urusan yang paling serius yang terjadi di bumi. Hati yang disapu dan cinta yang disingkirkan.
kita tidak akan ingin menggunakannya lagi sampai selama-lamanya. Kematian, kehilangan, dan kesedihan adalah bagian dari kehidupan di bumi ini. Namun, kita memiliki jaminan masa depan yang lebih baik ketika Tuhan menghapus air mata kita untuk selamanya. Kita bisa menggunakan kembali cinta hati kita. Terima kasih Bapa Surgawi atas rencana pemulihan duka yang Engkau siapkan, dan sampai Engkau datang kembali dan menghapus segala air mata kami. Bantulah kami untuk saling mengulurkan tangan dan menghapus air mata satu dengan yang lain. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.